Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Saya punya yel-yel, saya membaca media sosial di Pondok Al Zaitun. Ya, saya menyebut Al Zaitun, jawabannya maju terus. Yang kedua, Al Zaitun belajar terus. Yang ketiga, Al Zaitun bersatu. Jelas ya? Ayo, latihan dulu. Al Zaitun. Kurang semangat. Dari sana ya. Al Zaitun. Al Zaitun. Yang kedua, belajar terus. Jadi satu maju terus, dua belajar terus, nanti yang ketiga bersatu. Jelas ya? Oke. Al Zaitun. Al Zaitun. Al Zaitun. Bersatunya kita ganti ini ya. Oke ya. Diulangi lagi. Yang gak ngantuk ini saya lihat sudah mulai teklek-teklek loh. Oke. Al Zaitun. Al Zaitun. Al Zaitun. Oke, sip. Terima kasih. Hari ini adalah hari lahir Pancasila. Kita peringati 1 Juni. Karena itu, mari kita buka dengan menyanyikan Garuda Pancasila. Masih ingat? Silakan berdiri. Videonya disiapkan, Mas. Kita ikuti supaya nyanyiannya itu tidak suara masing-masing, ya. Kita ikuti yang ada di video ini. Silakan langsung kita nanti mengikuti. Silakan, Mas. Pancasila, aku yang pendukungmu, maju yang proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, beriman bangsaku. Ayo, 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 Pancasila dasar negara, Terima kasih. Masih tetap berdiri. Yang kedua, mari kita ingat negeri kita yang elok nan permai, ya, dalam lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sut. Silakan Mas, berikutnya, slide berikutnya. Tanah airku, tidak lupa.
Berikutnya satu yel-yel lagi. Saya menyebut pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. 3 kali. Siap ya? Pagi! Luar biasa. Terima kasih. Yang saya hormati, saya muliakan Syekh Panji Gumilang. Yang saya hormati Pak Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun, seluruh keluarga besar Al-Zaitun yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf tanpa mengurangi kehormatan saya. Kalau saya sebutkan satu-satu, nanti 1 jam untuk menyebut, ya, karena ada petani, ada apa tadi, yang ngerjakan gabah, lain-lain. Karena itu saya singkat saja, keluarga besar Al-Zaitun. Syekh Panji yang saya hormati, saya sangat senang diberi kehormatan di hadapan seluruh keluarga besar Al-Zaitun yang luar biasa ini untuk bersama-sama kita pikirkan bagaimana keadaan kita, generasi kita, pendidikan kita dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 saat 100 tahun kemerdekaan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengemukakan beberapa hal. Yang pertama adalah kita lihat keadaan dunia saat ini. Yang kedua adalah akibat dari perkembangan dunia itu muncul yang disebut dengan era disrupsi. Kemudian kita bicara mengenai generasi unggul, karena tanpa generasi unggul maka kita tidak akan bisa menggapai Indonesia Emas 2045. Kemudian kita singgung tentang pendidikan,
Lalu berikutnya adalah masyarakat pembelajar atau learning society. Yang tadi oleh saya sudah disampaikan bahwa pelatihan ini sebenarnya adalah pelatihan masyarakat pembelajar. Seluruh komponen yang ada dalam pendidikan itu dihadirkan, dan selama hidup saya baru kali ini pelatihan yang lengkap seperti ini. Kita beri aplaus untuk Syekh Panji. Benar-benar luar biasa, sampai Syekh pun ikut pelatihan, dan keamanan kampus pun juga ikut. Ini luar biasa, dan memang pendidikan yang kita kenal dengan learning society atau masyarakat pembelajar ini harus bersatu padu. Tujuan pendidikan tidak akan bisa kita raih tanpa ada persatuan kita. Karena itu tepat kalau Al-Zaitun, ya, yel-yelnya yati yang terakhir adalah bersatu. Al-Zaitun bersatu. Inilah saya kira ciri Al-Zaitun untuk mengantar anak-anak kita, ya, dalam menggapai Indonesia Emas 2045. Kemudian kita singgung tadi arahan dari Syekh mengenai Pancasila. Kita lihat dari sisi Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang terakhir, generasi emas itu seperti apa? Generasi yang ingin kita tuju. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin berikutnya. Dunia saat ini, nah Bapak Ibu, pendidikan itu sudah melewati 4 tahapan, 4 etape, ya, kira-kira begitu. Ya. Pertama, kita sebut sebagai revolusi pendidikan. Pertama adalah masyarakat saat itu yang orang menyebut adalah masyarakat lisan. Jadi belum ada masyarakat tulis. Karena itu nenek moyang kita itu bergedok tular itu ngobrol, ya, omong-omong dalam komunitas-komunitas tertentu. Nah, Ki Hajar Dewantara pada saat itu menelurkan yang disebut sebagai paguron. Paguron itu adalah tempat perguruan. Di situ dikumpulkan, ya. Mula-mula ya masyarakat desa yang ada di situ dikumpulkan. Kemudian lama-kelamaan dijadikan namanya pondok asrama. Jadi konsep Ki Hajar itu pondok asrama, sebenarnya konsepnya sama yang dikembangkan oleh Syekh. Karena apa? Karena pondok asrama itu semua ilmu kehidupan dunia akhirat itu dipelajari. Beda dengan pondok pesantren yang mohon maaf orientasinya adalah akhirat atau orientasinya adalah dunia nanti. Tapi di pondok asrama yang dikembangkan Ki Hajar, dan setelah saya pelajari pagi ini, ternyata konsep Ki Hajar ini sudah dilakukan oleh Syekh Panji. Jadi saya kira luar biasa Al-Zaitun. Ini sama dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Ya. Kemudian revolusi kedua itu perkembangan, ya, dari pondok-pondok tadi menuju tradisi tulis, dibangun sekolah-sekolah. Pada zaman Belanda saat itu, sekolah itu amat terbatas, hanya pada kalangan-kalangan priayi, sementara masyarakat kelas rendah itu tidak diberi kesempatan. Diberi kesempatan hanya untuk setingkat SD. Jadi tidak ada saat itu sekolah SMP, SMA sampai perguruan tinggi karena ditekan oleh penjajah. Kalau dibuka sampai perguruan tinggi, anak-anak Indonesia akan pintar dan nanti akan melawan penjajah. Filosofinya itu. Karena itu hanya dibolehkan di SD, dan Ki Hajar Dewantara memberontak. Ya, kemudian Ki Hajar Dewantara kan dibawa ke Eropa. Tapi Ki Hajar Dewantara ke Eropa itu justru belajar. Beliau belajar ahli-ahli pendidikan, ada Montessori, ada Probel, ada Rabindranath Tagore dan lain-lain. Justru pintar. Maksudnya dibawa ke Belanda supaya tidak mempengaruhi rakyat, tetapi justru pintar, dan pulang ke Indonesia membawa ilmu pendidikan yang membawa
Ki Hajar Dewantara, kemudian kita oleh pemerintah disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Itulah sekilas. Kemudian revolusi yang ketiga adalah munculnya buku, media cetak, ya. Saya ingat baik kalau di Al Zaitun ini ada buku-buku yang dikembangkan dari karya para peserta didik sehingga akan melengkapi buku cetak sebagai sumber ilmu. Lalu yang keempat adalah munculnya teknologi canggih. Saat itu adalah komputer, ya, dan sekarang kita kenal yang namanya smartphone, ya. Smartphone itu pun yang smart, yang cerdas. Ini bisa apa saja, tergantung kita. Ya, jadi muncul seperti ini dan kita bisa belajar lewat smartphone ini ketika tersalur dengan internet. Inilah keempat itu. Kemudian yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara itu menyebut dua hal tentang zaman, yaitu yang disebut sebagai kodrat alam, ya, dan kodrat zaman. Kodrat alam itu roh asli kita, lingkungan kita, ya. Kemudian kodrat zaman adalah perkembangan zaman. Nah, pendidikan, ya, harus memadukan dua hal itu. Satu, apa yang kita miliki, latar belakang, kehidupan sosial budaya. Yang kedua adalah perkembangan zaman, di mana kita mengenal namanya zaman baru. Apa itu zaman baru? Zaman baru adalah yang kita kenal dengan sekarang masa revolusi industri. Berkembangnya pabrik-pabrik, berkembangnya robot-robot. Yang kita kenal sekarang adalah AI, ya, Artificial Intelligence. Coba yang mbaknya yang tadi 1,5 ton per hari. Kalau dulu untuk menghasilkan beras itu ditumbuk, ya. Kalau bapak-bapak yang sudah senior ke sana, saya kira tahu ya, ditumbuk, ya. Ada lesung, tahu ya lesung, ya. Kemudian ada alu, lah itu ditumbuk. Kalau 1,5 ton sehari, berapa lesung itu? Mungkin bisa 100 lesung, tidak akan mampu 1,5 ton. Tetapi dengan teknologi, satu hari jangankan 1,5 ton, 5 ton pun mbak yang ditugasi akan siap. Tergantung berapa kebutuhannya. Itulah yang kita kenal dengan teknologi zaman baru. Munculnya teknologi-teknologi baru yang dipelopori oleh negara Jerman, kemudian merambat ke seluruh dunia. Nah, perkembangan teknologi itu yang kita kenal dengan revolusi industri 4.0, ya. Ada kekhawatiran di Jepang, teknologi begitu pesat, lalu orangnya, manusianya akan seperti apa. Kemudian ada gerakan namanya gerakan masyarakat 5.0 atau Society 5.0, di mana manusia hidup dengan teknologi, termasuk beras tadi. Mungkin motong ayamnya juga begitu, ya, dengan teknologi. Termasuk kita menggunakan video, kita menggunakan handphone, kita menggunakan berbagai sarana teknologi. Ini adalah kehidupan kita yang berlandaskan pada Society 5.0. Berkembangnya mulai dari Jepang dan sekarang kita benar-benar menikmati. Bapak Ibu, ketika tidak membawa mobil akan pulang, maka kita cukup membuka aplikasi Gojek, aplikasi Grab. Bayangkan, kalau tidak ada ini, kita akan kesulitan. Dan inilah bukti bahwa hidup kita sekarang adalah hidup dengan teknologi. Bapak Ibu, kita lihat video berikut. Mungkin tidak bisa melihat tapi suaranya bisa didengar. Silakan. Ini adalah bagaimana kemajuan Jepang, ya, yang mau tidak mau merambah ke seluruh dunia. Kita ikuti video berikut.
Teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, Internet on Things, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari Gini Loh setiap minggunya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita. Dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. 10分後に荷物をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう。おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。 Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita
akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Society 5.0. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jika ada request, silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian Bapak Ibu gambarannya. Ya, kita tinggal tunggu waktu kapan dosen itu lewat drone. Ini tinggal tunggu waktu saja, karena itu sudah nyata-nyata ada. Ya, jadi kesimpulannya adalah kegiatan manusia dijalankan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dan saya sudah melihat apa yang ada di Al Zaitun tadi, harus menumbuk beras 1,5 ton per hari tanpa teknologi tidak mungkin. Ya, pertanian yang luasnya 5.000 hektar, kalau semua manual dengan tangan manusia tidak mungkin. Jadi diperlukan teknologi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyongsong ke depan? Ya, siapkah kita? Maka jawabannya pada Bapak Ibu semuanya. Ya. Lanjut. Nah, kita masuk ya, yang namanya era disruption. Itu adalah era kemajuan yang dilandasi oleh kemajuan teknologi. Yang kita kenal, saya kira semuanya pakai HP. Tidak ada yang tidak pakai HP, ya kan? Untuk menghidupkan HP maka kita butuh internet. Lanjut, Mas. Nah, dewasa ini penggunaan internet sangat signifikan mengubah gaya hidup maupun pandangan masyarakat dalam berbagai cara. Berbagai saluran tidak bisa lepas dari keberadaan internet, mulai aspek pribadi hingga komunitas. Semuanya merasakan. Ketika kita masuk ke suatu tempat, ya, pasti yang kita tanya wifi, internet, wifi passwordnya apa. Tidak pernah tanya tentang di sini menyediakan makan apa. Pasti itu. Dan itulah ciri era kita adalah era komunikasi. Lanjut, Mas. Slide-nya. Kita lihat beberapa komunitas, lanjut. Mulai dari lowongan pekerjaan, pribadi, perjalanan, seni, perpustakaan, gaya hidup, belanja, musik, olahraga, game, dan lainnya, semuanya berbasis internet. Jadi kehidupan kita ini sebagai ciri dari Society 5.0 tadi. Penggunaan internet ya juga mengubah tuntutan zaman dari waktu ke waktu yang berlangsung sangat cepat tanpa memandang apapun dan siapapun, sehingga muncul apa yang disebut dengan era disrupsi. Ya, apa itu era disrupsi? Ya, era disrupsi itu menuntut pengguna adalah masyarakat untuk melakukan perubahan. Istilah saya adalah transformasi revolusioner, istilah saya, sebagai dampak dari perkembangan dunia saat ini. Sehingga transformasi revolusioner itu kewajiban. Jadi sudah saya sangat menghormati dan mengapresiasi apa yang dicanangkan oleh Syekh. Jadi kita harus bertransformasi dan tidak tanggung-tanggung, harus revolusioner. Inilah Bapak Ibu yang harus kita dukung, ya. Bagaimana transformasi itu harus kita langsungkan.
Indonesia Emas 2045 yang kita tuju tidak akan tercapai tanpa ada transformasi itu. Nah, karena itu transformasi atau dalam bahasa kita adalah perubahan harus kita lakukan. Dan tidak cukup perubahan yang ringan tetapi harus revolusioner. Inilah yang kita canangkan lewat Zaitun, ya, kita dukung bersama ya untuk transformasi revolusioner dalam menuju Indonesia Emas 2045. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya ingin membahas generasi unggul. Jadi kita menyiapkan anak-anak kita ya dalam yang kita sebut sebagai generasi unggul. Apa itu generasi unggul? Generasi unggul adalah generasi yang mampu beradaptasi dan menerima perubahan, transformasi. Jadi yang tidak mau menerima perubahan itu akan hilang dari peredaran. Sekali lagi, beradaptasi dan menerima perubahan atau transformasi. Yang kedua, generasi yang mampu memahami sekaligus melaksanakan tugas pekerjaannya secara tuntas dan berkualitas dalam rangka menghadapi zaman. Yang ketiga, generasi yang mampu mengatasi ya berbagai keterbatasan kecerdasan ya untuk mencari solusi dalam rangka menjalankan tugas. Yang terakhir adalah generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Kualitas dan berdaya saing. Kalau nanti kita ada berbagai lembaga pendidikan, maka kita harus menuju yang terbaik, berarti kita memiliki kualitas sekaligus daya saing yang tinggi. Inilah saya kira semangat yang dikembangkan di Al Zaitun. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam bahasa Jawa, ya, generasi unggul itu saya sebut sebagai generasi jalmo kang utomo. Sekali lagi, generasi unggul itu dalam konsep budaya Jawa namanya adalah generasi jalmo kang utomo, manusia yang utama. Nah, apa itu generasi jalmo utomo? Yang modern dan futuristik. Futuristik itu melihat jauh ke depan. Saya tidak membayangkan saya itu ketika membangun pondok, terus terang di luar pemikiran saya bisa sekian hektar. Tahun berapa dimulai saya? 94. Begitu beliau itu sudah futuristik sampai sekian. Pak saya memimpin kampus hanya 19 hektar. Di sini berapa hektar Pak Syekh? Ya, totalnya 6.000. Kalau 6.000 bagi 19 berapa? 6.000 bagi 20 aja lah. 6.000 kali 20 berapa? 300 ya. Jadi dari sini kita lahirkan 300 kampus ya. Kalau kampus yang pernah saya pimpin itu 20 hektar. Artinya futuristik ini. Dan tadi saya sudah visi sama beliau, harus kita buat universitas yang besar. Semua bidang ilmu, mari kita bangun di sini. Setuju? Setuju? Sudah setuju saya. Ini direkam ya, nanti kalau usulan universitas disampaikan pada Pak Menteri bahwa ini adalah semangat keluarga Al Zaitun. Dan cita-cita beliau, tadi saya sudah menengok atau mengunjungi pendidikan, bahwa anak-anak yang masuk Al Zaitun ini 7 tahun masuk, keluar sebagai dokter. Bayangkan. Udah, kalau nggak futuristik tidak mungkin. Jadi putra Bapak Ibu 7 tahun masuk Al Zaitun, umur 25 dokter, bayangkan. Itu cita-cita beliau. Nah, kalau kita tidak membangun universitas yang lengkap bidang ilmunya, tidak akan mungkin. Karena itu Institut Agama Islam Al Zaitun, Pak Rektor, nanti saya akan urun rembuk pemikiran bagaimana menjadi sebuah universitas ya dengan berbagai bidang ilmu. Ya.
Sehingga anak-anak yang masuk di sini tidak perlu keluar, tetapi sudah tuntas sebagai dokter. Tahun berapa kira-kira ini akan tercapai? Tahun berapa kisah akan tercapai, Pak Zaid? Oh, sebentar lagi. Ya, inilah saya kira tugas Pak Rektor. Ya, nanti kita pikirkan bersama-sama. Lalu yang kedua adalah tema futuristik yang tetap mempunyai roh dan jati diri bangsa Indonesia. Maka saya setuju lagu Indonesia Raya 3 stanza tadi, kemudian Pancasila, salam merdeka. Merdeka! Saya sangat setuju. Rohnya harus Indonesia, di dalamnya Pancasila. Berakar kuat pada budaya luhur Nusantara. Dan Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita. 1 Juni itu hanya dinyatakan atau dirumuskan, tapi nilai-nilai itu sudah jauh sebelumnya. Ya. Dan kita patut mengapresiasi Bung Karno yang telah melahirkan dasar negara Pancasila yang secara resmi 18 Agustus sebagai dasar negara. Yang kedua adalah Jalma Utomo itu adalah generasi yang berkarakter mulia. Ini kan cocok ini kan? Mulia dan berbudaya yang dapat menuntun kita untuk menjadi bangsa besar. Tadi cita-cita beliau tadi sudah disampaikan. Ya. Yang ketiga adalah generasi yang cerdas, smart, berkarakter mulia dan berbudi luhur yang toleran. Tadi misinya antara lain toleransi. Cocok kan? Toleran, adil, cinta tanah air, ya, dan berpikiran lurus. Jadi nggak boleh belak-belok, harus berpikiran lurus. Ya, inilah generasi Jalmo Kang Utomo atau generasi unggul yang akan kita lahirkan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Nah, Bapak Ibu, Pak Menteri kita yang baru, ya, kabinet yang baru, generasi unggul itu cirinya ada 8. Ini kisah yang dulu kita sebut sebagai pendidikan abad 21. Sekarang dirumuskan menjadi 8 ciri. Apa saja? Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, penalaran kritis atau critical thinking. Jadi anak-anak yang dibina di sini harus memiliki penalaran kritis. Nun sewu, tidak ngah-ngoh, tapi benar-benar critical thinking, penalaran kritis. Yang keempat, harus punya kreativitas. Jadi sesuatu yang baru diciptakan. Yang kelima, kolaborasi, bekerja sama. Yang keenam, kemandirian, ya. Yang ketujuh, kesehatan. Pak Syekh ternyata semua bidang olahraga ada. Ya. Jadi inilah wujud kesehatan itu benar-benar disiapkan. Ya. Tadi saya juga jalan sejam lebih, Pak Syekh. Alhamdulillah bisa mengikuti Pak Ali. Yang terakhir, komunikasi. Baik komunikasi menggunakan bahasa kita maupun komunikasi menggunakan teknologi. Sekarang berkembang amat pesat, Bapak Ibu, komunikasi menggunakan teknologi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin menyinggung mengenai inovasi. Inovasi itu adalah sesuatu produk yang kita ciptakan yang memiliki nilai manfaat. Nah, ini sudah banyak karya yang ada di sini, dan dengan berasrama maka tempat itu, ya, itu kita kembangkan untuk belajar bahkan selama 24 jam. Nah, ini keuntungannya, sehingga anak-anak kita itu bisa mengembangkan inovasinya.
Bapak Ibu, berdasarkan penelitian tahun 95 oleh Bank Dunia, innovation and creativity, inovasi dan kreativitas, itu syarat bangsa yang unggul. Jadi kalau bangsa kita ingin unggul, maka rakyatnya harus kreatif dan inovatif. Ya. Kita analogikan di Al Zaitun, kalau Al Zaitun ingin unggul, maka warganya harus kreatif dan inovatif. Ini mohon para guru menjadi catatan, kreatif dan inovatif. Ini ciri unggul. Ini penelitian Bank Dunia tahun 95. Jadi bangsa yang unggul itu kalau rakyatnya itu adalah rakyat yang kreatif dan inovatif. Kemudian bagaimana menciptakan situasi yang inovatif? Adalah lingkungan yang baik. Jadi lingkungan yang baik itu yang akan menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif. Selagi lingkungan yang baik. Dan Al Zaitun saya kira sangat mendukung ini. Bagaimana mewujudkan atmosfer, ya, situasi kondisi yang benar-benar bisa mendorong terciptanya kreativitas dan sikap inovatif anak-anak kita, termasuk para pelaksana, ya, mulai dari yang numbuk padi tadi dengan mesin, yang nyembelih ayam, yang menanam padi, ya, kemudian yang memelihara ikan. Nah, seluruhnya harus bersikap kreatif dan inovatif. Jadi sesuatu terus kita ciptakan untuk mencapai efisiensi, berdaya guna. Itulah Bapak Ibu inovasi yang saya kira akan menjadi kunci utama untuk menjadi bangsa yang unggul. Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin menyinggung mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan. Dan ini sangat mungkin dikembangkan di sini. Ya. Nah, entrepreneurship itu kita lihat dari dua sisi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sisi karakter, sisi jiwa. Apa itu karakter dan jiwa? Ya, itu adalah sifat-sifat yang kita miliki. Ya, sifat-sifat yang kita miliki semua. Kita hidup efisien, kita disiplin, itu seluruhnya adalah ciri-ciri entrepreneurship. Berdaya guna. Jadi tidak membuang-buang waktu. Belajar, kerja keras, itu semua adalah sifat-sifat jiwa-jiwa entrepreneurship. Dan di sini saya kira sangat mungkin. Dan itu saya pesan pada seluruh pelaku didik, guru, ya, chefnya, yang masak, yang menyediakan beras dan lain-lain tadi, mari kita terapkan jiwa ini. Jangan karena tidak ada chef kemudian bekerja semaunya. Itu berarti tidak memiliki spirit entrepreneur. Chef mungkin di satu tempat, ya, jauh dari kita karena tidak dilihat, kemudian targetnya 1,5 ton, hanya 1 ton. Nah, itu berarti tidak disiplin, tidak efisien. Ya, nah, inilah sikap-sikap ini harus menjadi spirit, menjadi milik kita, menjadi jiwa. Lalu yang kedua adalah entrepreneur sebagai skill, keterampilan. Nah, saya pesan pada semuanya, bagaimana anak-anak kita siapkan nanti bisa mandiri secara entrepreneurship. Jadi lulusan ini, ya, cita-citanya nanti doktor, itu menjadi dokter yang mandiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Jadi jiwa entrepreneur dilengkapi dengan skill atau keterampilan. Jadi skill atau keterampilan ini akan membuat tadi bangsa yang unggul tadi. Itu Bapak Ibu, masih cukup, saya tidak terlalu tergesa-gesa. Kita sampai pukul 12 ya, Pak Panitia ya. Sampai 12 ya? Ya. Ya, seluas-luasnya. Jadi nanti nggak makan ya Bapak Ibu ya, tetap di sini ya. Pagi! Nah, udah siap lah. Pagi!
Nah, luar biasa. Saya tambah satu. Ya. Kalau saya menyebut halo, jawabannya hai. Kalau saya menyebut hai, jawabannya halo. Ya, halo. Hai. Halo. Hai. Halo, jangan hai semua. Halo. Hai. Hai, halo. Hai, halo. Halo, hai. Apa kabar? Jawabannya luar biasa. Apa kabar? Al Zaitun. Maju terus. Al Zaitun. Belajar terus. Al Zaitun. Luar biasa. Masih semangat? Alhamdulillah. Bapak Ibu, mengenai pendidikan tidak bisa kita lepaskan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, bahwa pendidikan itu adalah fondasi yang kokoh, ya, dalam praksis pendidikan, ya, yang akan mendasari bagaimana pendidikan berlangsung. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, di mana pendidikan mengedepankan nilai atau value, transformasi value atau transformasi nilai, knowledge, kemudian pengetahuan, ya, knowledge, skill, keterampilan, ini yang kedua, tapi nilainya dulu. Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti itu. Jadi kalau nilai-nilai keindonesiaan, ya, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai normatif yang kita junjung tinggi itu sudah dimiliki anak-anak kita, ya, maka anak-anak kita tidak hanya cerdas, tetapi cerdas dan beradab. Inilah Bapak Ibu, tujuan pendidikan utama sesungguhnya adalah lulusan yang cerdas dan beradab. Jadi cerdas saja tidak cukup, tetapi harus beradab. Kenapa Pak KDM membawa anak-anak kita ke barak? Karena apa? Persoalan value, persoalan nilai, ya kan? Ya. Sampai beliau itu membawa ke barak, ke barak. Hanya apa? Hanya persoalan nilai, persoalan value. Dan bukti ketika pulang dari barak menjadi orang yang disiplin, menjadi anak yang menghormati. Nah, inilah value Bapak Ibu, contoh real nilai. Nah, mari kita kembangkan Ki Al Zaitun. Jadi selain cerdas, maka anak-anak kita harus beradab, ya, memiliki nilai-nilai, ya, yang dijunjung tinggi secara normatif, secara bangsa. Kemudian bahwa pendidikan itu adalah mewujudkan tumbuhnya budi pekerti. Satu, budi pekerti, nilai, ya. Dua, pikiran intelektual, knowledge. Yang ketiga adalah skill, tubuh anak. Sehingga olahraga sudah disediakan, ya, tempat ibadah disediakan sebesar ini, ya, itu adalah persoalan value, ya. Kemudian intelektual, dibangun gedung-gedung, kelas-kelas, laboratorium, kurang apa coba? Tinggal kita bagaimana membawa anak-anak kita menjadi manusia yang cerdas dan beradab. Jadi pendidikannya itu sesungguhnya adalah mengarah ke sana. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kenal dua istilah, yaitu pendidikan dan pengajaran. Ini kadang-kadang, mohon maaf, kita para guru itu mengesampingkan pendidikan tapi lebih berorientasi pengajaran. Ini yang salah. Jadi harus kita luruskan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi tugas kita menuntun anak-anak kita,
ya, mengembangkan potensinya untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Jadi sekali lagi menuntun. Jadi ini tugas pendidik. Ini lingkungan di sini yang disebut sebagai masyarakat pembelajar atau learning society. Ini saya sangat setuju bahwa tuntunan itu tidak hanya guru, tetapi seluruh pelaku yang ada di Al Zaitun ini bertugas menuntun. Jadi kalau anak-anak ada yang tata nilainya kurang, meskipun mbaknya tadi menyiapkan beras, juga menegur, mbak, tidak boleh begini, harus begini gitu. Yang tukang potong ayam tadi juga begitu, kalau melihat siswanya kurang baik, dibetulkan. Itulah tuntunan. Dan tidak hanya tugas guru, maka tugas semua pelaku pendidikan. Nah, mari kita bangun dari Al Zaitun ini, kita wujudkan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan menuju anak-anak yang mengembangkan potensi dirinya. Nah, kadang-kadang ini Bapak, Ibu, para guru, itu hanya melihat pengajaran dari sisi transfer ilmu. Ini yang salah. Jadi pokoknya tugas saya matematika titik, tugas saya bahasa Inggris titik, itu yang salah. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu harus ada tata nilai, ya, yang juga kita berikan pada anak-anak. Jadi ketika karena ngajar bahasa Inggris, ya, ketika anak-anak nakal di dalam kelas dibiarkan, itu yang keliru. Ya, kita harus menuntun sekaligus mentransformasi ilmu pengetahuan. Jadi tiga tadi ya, nilai, ya, value, kemudian pengetahuan, knowledge, ya, kemampuan intelektual dan keterampilan atau skill tadi harus kita berikan secara integratif. Jadi mensewu Bapak Ibu guru tidak boleh hanya kemudian mengarahkan pada pembelajaran atau transfer ilmu, tapi yang lebih penting harus kita mulai dari tata nilainya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya ingin satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjadi filosofi nasional adalah sistem among. Ya. Apa itu sistem among? Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya hanya satu, yaitu Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Sementara di Taman Siswa dikembangkan ing Ngarsa Sung Tulodo dan ing Madya Mangunkarsa. Saya kira ing Ngarsa Sung Tulodo, ya, di depan memberi tauladan contoh, ing Madya Mangunkarsa di tengah membangkitkan semangat, dan Tutwuri Handayani adalah pemberian kebebasan kepada anak untuk mengembangkan bakat dan kekuatan lahir dan batinnya, ya, tapi tetap dalam pengawasan pendidik atau orang tua. Ya, jadi tetap meskipun di belakang, maka pendidik itu mengarahkan. Jadi kalau ada hal-hal yang melenceng, maka tugas pendidik adalah meluruskan. Ini ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara berulang-ulang. Kita harus Tutwuri Handayani, memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang, tetapi kita tetap ikut di belakang. Jadi kalau tidak lurus, kalau itu bengkok, maka diluruskan. Inilah Bapak Ibu sistem among, ya, ini menjadi tidak hanya di kalangan Taman Siswa, tetapi sudah sistem nasional, ya. Ing Ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarsa dan Tutwuri Handayani. Bapak Ibu, tadi saya sudah menyinggung yang disebut pondok asrama. Ini konsep Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Ini nanti kita cocokkan, kita sudah sama belum? Sistem pondok asrama diawali dari sistem pondok atau pawiatan. Pondok, pawiatan atau asrama adalah rumah seorang kiai guru yang digunakan untuk pondokan dan pengajaran santri-santrinya. Dulu kalau laki-laki itu namanya cantrik, kalau perempuan namanya menteri. Aktivitas di pondok berlangsung praktek pendidikan antara guru dan siswa.
Praktek pendidikan tidak hanya pengertian formal di kelas, tetapi juga serangkaian interaksi yang syarat akan nilai-nilai edukatif melalui makan bersama, bermain, beribadah, belajar, dan seluruh interaksi sehari-hari. Itu adalah kegiatan edukatif. Kan makan kan kita tidak semuanya kan, mesti kita atur kan. Nah, itulah edukatif. Kalau makan harus begini, harus cuci tangan, harus berdoa, itulah kebiasaan itu kita ajarkan di asrama. Jadi ini saya kira situasi di Al Zaitun itu sangat mendukung, karena anak-anak bisa fokus untuk belajar. Nah, Bapak Ibu, diajar itu pernah pondok asrama itu dicetuskan untuk sistem nasional, tapi mungkin tidak bisa berlangsung karena ya kita sangat heterogen, kita besar sekali. Ya, akhirnya pondok asrama itu hanya dikembangkan pada kalangan-kalangan tertentu. Nah, lewat Al Zaitun, mari kita bangun percontohan Pak Syekh, ya, sehingga yang lain itu akan bisa mencontoh. Karena menurut diajar ya, pondok asrama ini, ya, tempat berlangsungnya pendidikan yang baik. Nilai-nilai intelektual, keterampilan itu secara integratif kita lakukan lewat pondok asrama. Bapak Ibu, nah sendi pondok asrama, ya, tentu tadi kebersamaan Bapak dan Ibu, ya, kemudian satu tempat pendidikan untuk nilai-nilai, untuk transformasi intelektual, kecerdasan, dan untuk melatih keterampilan atau skill. Bapak Ibu, selanjutnya saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Syekh, apa yang dilakukan, yang menurut teori itu namanya learning society, masyarakat pembelajar. Saya benar-benar baru ini, jadi bahwa Syekh atau yang masak itu bagian dari pendidikan. Itu namanya adalah learning society, masyarakat pembelajar. Yang nyiapkan beras ini bagian dari society, masyarakat pembelajar. Nah, masyarakat pembelajar kalau Ki Hajar Dewantoro itu ada 3: sekolah, keluarga, masyarakat. 3 itu kemudian kita jabarkan. Nah, yang dikerjakan, dilaksanakan di Al Zaitun sebenarnya adalah konteks society learning itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, mungkin Pak Rektor perlu riset khusus, ya, bagaimana dampak model Al Zaitun itu, ya, terhadap prestasi anak-anak atau mahasiswa. Memang harus ada pembanding, ya, pembanding yang non pondok dan pembanding yang pondok, sehingga kita akan bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan itu benar-benar berdampak untuk kecerdasan anak-anak kita dalam rangka menggapai kebahagiaan. Jadi learning society itu sebenarnya konsep dunia yang dikembangkan mulai tahun 71, ya, yaitu konsep pendidikan yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi seluruhnya ada di sini. Pak saya tadi mengatakan tidak ada yang tidak lulus SMA. Semua pegawai yang belum SMA masuk PKBN, bahkan istrinya pun juga masuk PKBN. Ini sudah wajib belajar, wajib belajar 12 tahun, lulus SMA, kan luar biasa. Kemudian tidak cukup situ, ada pendidikan seperti sekarang. Ini kan sebenarnya adalah realisasi dari long life education, pendidikan seumur hidup. Ini yang ditekankan, ya. Dan filosofi ini sebenarnya learning society itu adalah sudah juga dimasyarakatkan oleh UNESCO. Sehingga ini Bapak Ibu benar-benar sesuai, ya, dengan teori pendidikan, ya, bahwa pendidikan itu adalah satu kesatuan dalam masyarakat pendidikan yang namanya masyarakat pembelajar atau learning society. Nah, apa peran masyarakat? Ya,
Masyarakat pembelajar mendorong pembelajaran yang terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Jadi seluruh pelaku tadi kan semua adalah pendidik. Diajar mengatakan bahwa di semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Jadi anak pun guru loh Pak. Kita kan kadang-kadang belajar dari anak ya. Jadi yang dimaksud guru diajar itu tidak hanya guru dalam formal, tapi seseorang. Jadi semua orang itu guru, semua tempat itu adalah tempat belajar. Ini kan filosofi sepanjang hayat. Cocok yang dilakukan di sini. Setiap aktivitas yang dilakukan dapat dipandang sebagai proses belajar. Jelas ya ini ya? Semua aktivitas dipandang sebagai proses belajar. Jadi tidak hanya di kelas, pokoknya di mana-mana, di semua tempat adalah tempat belajar. Kemudian masyarakat belajar juga menekankan peran aktif masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. Ini kuncinya Bapak Ibu, ya, learning society, masyarakat pembelajar yang dikembangkan di Al Zaitun, yang ini adalah realisasi dari pendidikan sepanjang hayat. Ini contoh real Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana pelaksanaan dalam pendidikan? Pengembangan pendidikan harus dilihat sebagai satu proses kelangsungan peradaban yang di Al Zaitun ya. Karenanya faktor-faktor psikososial budaya termasuk transformasi sosial, psikologis dalam mencerdaskan kehidupan harus diselenggarakan melalui 3 jalur pendidikan, yaitu sekolah, jalur luar sekolah atau masyarakat, kemudian jalur di rumah yang oleh Ki-Hajar disebut sebagai trisentra pendidikan: keluarga, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini sudah sesuai dengan roh, tinggal bagaimana kita bisa mengintensifkan, mengembangkan ya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah dicanangkan di Al Zaitun. Bapak Ibu, selanjutnya memang zaman tadi ya yang oleh Ki-Hajar kodrat alam dan kodrat zaman itu akhirnya menggolongkan manusia itu menjadi 2 yang disebut sebagai cara berpikir cara berpikir, yaitu cara berpikir tetap dan cara berpikir berubah. Cara berpikir tetap itu namanya fixed mindset. Jadi mindsetnya, cara berpikirnya itu tetap tidak mau berubah. Sedangkan yang cara berpikir tumbuh itu namanya growth mindset. Cara-cara berpikir yang tumbuh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah diri kita yang masih berpandangan fixed mindset, wis ngene wae, wis apik, sekarang begini saja sudah bagus, kok saya harus transformasi revolusioner terus piye. Nah, itu fixed mindset. Nah, transformasi revolusioner sesungguhnya realisasi dari growth mindset. Sudah cocok kan ini? Bapak Ibu kalau suruh milih fixed mindset atau growth mindset? Growth mindset. Dan sesuai dengan yang dicanangkan. Jadi orang-orang yang fixed mindset itu akan tergilas oleh zaman. Merasa sudah aman ya, sudah kaya, aman, apa-apa punya, ya kita lihat akan bertahan berapa hari. Itu akan tergilas oleh perkembangan zaman. Karena itu mari gerakan growth mindset itu menjadi gerakan utama untuk tidak saja menyongsong masa depan, tetapi untuk kehidupan kini. Ya, itu sudah saya tayangkan. Cirinya apa fixed mindset? Cenderung menghindar tantangan. Kalau ada tantangan, dia menghindar, lari, tidak mau. Kemudian kehilangan minat, jadi dia tidak punya minat. Kemudian juga berkecil hati, mudah menyerah. Nah, ini yang harus kita bangun
menjadi fixed mindset, growth mindset. Dengan ciri melalui tantangan, ya, maka kita ciptakan peluang. Kemudian motivasi terus, ya, terutama motivasi internal, ya, itu terus kita kembangkan. Kemudian tidak membiarkan kesalahan, tapi kesalahan kita betulkan. Ya, dalam penelitian yang lalu itu kita kenal dengan penelitian yang namanya salah mencoba terus sampai akhirnya mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Kemudian percaya diri, kerja keras, ya, lalu mencintai apa yang dilakukan dan tidak ingin berhenti melakukannya. Jadi inilah sikap kita Bapak Ibu dalam transformasi revolusioner itu. Kita harus berpikir secara tumbuh, tidak boleh kita berpikir secara tetap. Nah, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan, ya, setelah merdeka dari penjajah itu, ya, maka harus melakukan pembaruan dengan tetap memperhatikan kepentingan evolusi bangsa kita yang menuntut adanya kontinu dengan hidupnya yang silam, ya, kontinuitas terus menerus, konvergensi hidup, ya, kita bergaul dengan manusia seluruh dunia, ya, dan konsentris untuk hidup secara universal. Jadi kita mengkonsentrasikan diri, yakni bertitik pusat pada satu, namun masih tetap memiliki lingkungan hidup sendiri-sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara mengingatkan, ingat semboyan lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang saya singgung arahan Pak Syekh tadi. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu ingat istilah Bhinneka Tunggal Ika dari kata Bhina Ika Tunggal Ika, ya, Bhina Ika Tunggal Ika. Bhina itu berbeda, Ika itu berbeda, itu tunggal, itu satu, itu, ya. Jadi tunggal, Bhinneka Tunggal Ika dari kata Bhina Ika Tunggal Ika, bukan Eka loh ya, salah ini. Ika, Ika itu bahasa Jawa kuno artinya itu. Berbeda itu, satu itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang diambil dari Kekawen Sutasoma, Emputan Tular. Bhina Ika Tunggal Ika, lengkapnya Bhina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa, yang berarti berbeda itu satu, tak ada pengabdian yang mendua. Artinya satu tekad. Ini yang Gajah Mada kan, satu tekad untuk mempersatukan Nusantara. Itulah Bapak Ibu konteks Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai kebhinekaan itu, ya, ditumbuhkan atau dibina melalui Pondok Al Zaitun ini, ya, di mana indikator-indikator nilai kebhinekaan itu, ya, kita mempertahankan budaya luhur, identitas, tujuan yang satu, berpikiran terbuka, kemudian menumbuhkan rasa saling menghargai, dan kemungkinan terbentuknya sikap positif yang tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa, mengenal dan menghargai budaya lain, berkomunikasi interkultural, dan berinteraksi dengan sesama. Yang terakhir, bertanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan. Inilah Bapak Ibu sikap kita. Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sikap kita. Nah, mengenai Pancasila, saya ingin menyinggung nilai-nilai Pancasila dalam sejarah budaya. Bapak Ibu, unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Di awal tadi saya sudah mengatakan kristalisasi nilai-nilai dari nenek moyang kita. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara 18 Agustus 45,
Namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Nah, 1 Juni ini adalah kita mengenal Pancasila lewat Bung Karno. Jadi saat itu sudah dikenalkan nilai-nilai Pancasila dalam sila Pancasila. Dan resminya adalah 18 Agustus. Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 ya, tentang hari lahir Pancasila menetapkan bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Sejak diperkenalkannya pada tanggal 1 Juni oleh Insinyur Soekarno, dalam proses selanjutnya rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 45 hingga rumusan final 18 Agustus 45 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tidak bisa kita runut dari 1 Juni. Karena itu hari ini kita memperingati Hari Pancasila. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu mengingatkan pada kita ya, keteguhan hati kita terhadap nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu, yang terakhir saya ingin, sebenarnya apa sih Indonesia, Mas? Itu yang kita cita-citakan. Apa itu Indonesia Mas? 1, Indonesia Mas adalah manusia Indonesia yang unggul. Tadi sudah kita bahas ya, apa itu unggul ya? Inovatif, kreatif, itu kan unggul tadi. Berbudaya, jadi nggak boleh kita meninggalkan itu, nilai-nilai luhur itu. Serta menguasai iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sekali lagi, manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai iptek. Jadi Indonesia 445 itu yang ingin kita tuju. Gak ada manusia bodoh, jadi unggul, yang cerdas, kompetitif. Kemudian yang kedua adalah ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Jadi sekarang kita masih berkutat masalah pekerjaan, PHK di mana-mana, nah ini tantangan. Jadi cita-cita kita 2045 itu tidak ada lagi orang nganggur. Jadi ekonomi maju dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, pembangunan yang merata. Jadi pembangunan yang merata seluruh rakyat. Yang keempat adalah negara yang demokratis, kuat dan bersih. Nggak ada korupsi ya, demokrasi berkembang. Negara yang kuat, nah, ini yang kita cita-citakan. Jadi Bapak Ibu, Indonesia Emas itu cirinya 4 ini yang ingin kita tuju. Nah, supaya kita bisa ke sana, apa yang harus kita siapkan? Generasi unggul tadi. Tugas kita apa? Masyarakat pembelajar yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pendidikan. Nah, saya ingin mengkhususkan generasi emas. Jadi anak-anak kita yang kita sebut sebagai generasi emas atau Jalmo Kang Utomo. Nah, apa itu? Generasi emas dalam konteks Indonesia merujuk pada generasi penerus bangsa yang diharapkan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan dan kemajuan negara pada tahun 2045. Saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Konsep ini menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang unggul, berkualitas, kompeten, ya, dan berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global. Tidak lokal, tidak nasional, tapi global. Dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Ya, itulah Bapak dan Ibu, ya. Kemudian generasi emas itu, ya, generasi yang cerdas, ya, dengan memiliki kecerdasan yang komprehensif. 1, memiliki kecerdasan yang komprehensif, yakni produktif dan inovatif. 2, damai dalam interaksi sosial dan berkarakter kuat. 3, sehat, menyehatkan
dalam interaksi dengan alam. Dan yang keempat, berperadaban yang unggul. Inilah Bapak Ibu yang ingin kita tuju ke depan, generasi emas. Kita menyiapkan anak-anak kita untuk mewujudkan generasi emas 2045. Bapak Ibu setuju? Setuju? Ya. Pagi. Belum sebentar. Pagi. Al Zaitun. Belajar terus. Al Zaitun. Al Zaitun. Salah ya? Satu apa tadi? Nah, maju terus bersatu. Diulangi. Al Zaitun. Al Zaitun. Al Zaitun. Oke, terima kasih. Selanjutnya mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Saya ingin ada kebulatan tekad. Mari kita ucapkan bersama-sama. Jadi pertemuan ini harus membangkitkan semangat. Ya, setuju ya? Tirukan saya dengan semangat. Ya. Kami keluarga Al Zaitun berkomitmen dari Al Zaitun kita wujudkan Indonesia emas yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Cita-cita besar untuk Indonesia. Indonesia yang makmur dan sejahtera, dengan alam yang subur dan penduduknya yang berakhlak mulia, serta dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetap menjaga keseimbangan tujuan duniawi dan ukhrawi, menjadi negara yang kebaikan, keadilan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan Mas videonya. Jangan duduk, kita tetap berdiri. Slide terakhir Mas. Semangat, semangat, pagi. Luar biasa. Saya mengapresiasi semangat ini. Tidak ada yang ngantuk. Di sana nggak ada ya. Ya, ini sudah pas 12 kurang 5 menit. Masih ada waktu 5 atau mau ditambah. Saya persilakan pada moderator. Kalau ada yang ingin bertanya, ada yang ingin mengusulkan. Silakan Pak Moderator, bisa dipimpin.
Ya, saudara, saya tidak bertanya, juga tidak memberi sambut gagasan, cuma mengaksentuasi. Tapi dengan nyanyi. Pada waktu saya menjelang umur atau sudah masuk SD, tahun 55, orang tua mengajari nyanyi. Persis seperti tujuan daripada Mbah Eyang yang tadi disampaikan, yaitu menuju Jalmo Utomo. Itu nyanyinya hanya satu bait, tidak dilanjutkan. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang di sini. Itu nyanyinya kalau tidak kinanti, ya, seirama dengan kinanti. Kalau orang Jawa pasti tahu itu kinanti itu apa, Mas Kumambang itu apa. Itu bunyinya begini. Duh prokonco kang ngudi kawruh utomo, ojo lali mring pambutining bangsa. Jalma utomo ilmunya harus kawruh utomo, maka menjadi manusia utama. Itu dari Sokrates sampai Plato sampai Aristoteles, itu menciptakan manusia utama. Itu yang akan bisa menegakkan republik. Dulu bahasa Plato itu republik. Jadi ini saja. Coba ikuti nanti tadi. Duh prokonco kang ngudi kawruh utama, ojo lali mring pambutining bangsa. Itu dari sejak dulu ditanamkan begitu. Setiap melangkah, pambudi itu apa? Enggak dijelaskan. Pada waktu saya dikasih semacam hukuman karena melanggar kaidah masyarakat. Masyarakat saya itu anti gamelan, anti wayang. Tapi saya ketika itu paling seneng gamelan. Karena kalau musik terbangan itu tidak menggugah hati. Tidak mengajak berpikir menuju keutamaan. Hanya brak-brik-bruk gitu. Tapi kalau mendengarkan gamelan, ini siapa yang membuat? Kok bisa suaranya menembus langit? Maka ada bahasa gamelan lokananta, lokononto. Karena itu dari manapun, jauh apapun, saya lari mendengar ke tempat itu. Bukan seperti hari ini. Hari ini kan tinggal plek di tangan sudah bisa dengar. Dulu harus berjalan 5 kilo. Hanya untuk dekat dengan gamelan, kemudian mendengarkan suluk-suluk sang dalang. Itu tahun 55, masih kecil. Nah, ditugasi oleh orang tua, nunggu burung nak ya, supaya padi kita tidak dimakan burung. Nggih. Tapi begitu dengar keliling yang jauh, ayo kita pergi ke sana. Kata kawan saya, nanti Romo bendu, nanti orang tua marah. Sudah kali ini kita jalan dulu, nanti kita berdua bertanggung jawab. Jalan, kurang lebih 6 km, tapi diterabas lewat sawah. Sampai sana mendengar cerita wayang. Sambil gamelan. Suluk wayang itu kita dengar, tapi belum mengerti. Sang dalang mengatakan, negara kang toto titi, kerto harjo, murah sarwa tinuku, subur sarwa tinandur. Nah, apa itu Pak? Diskusi wis, sudah dengarkan saja, catat di hatimu. Ternyata itu cita-cita
Generasi emas itu, negara emas itu begitu tadi. Kalau yang diuraikan oleh beliau tadi, pakai ayat Quran. Kalau tadi, tidak. Negara toto titi tentrem. Itu luar biasa itu negara kan. Toto titi tentrem. Murah sarwati nuku, subur sarwati nandur. Murah sarwati nuku. Murah itu relatif. Yang intinya sarwati nuku bisa dibeli. Subur sarwati nandur. Ternyata itu yang toto titi tentrem tadi dasarnya lau. Kata Sokrates, kata Sokrates, kalau mau tentram itu tegakkan hukum. Kemudian di toto titi tentrem hukum. Subur sarwati nandur, murah sarwati nuku. Itu ternyata pendidikan itu harus ada dasar law, science, technology, engineering, kemudian art, and matematik. Leluhur kita sudah menyimpulkan subur sarwati nandur. Bagaimana bisa subur? Yang dilempar saja bisa tumbuh. Murah sarwati nuku, ekonomi serba bisa diatasi. Nah itu. Maka sampai pada titik diserang itu, Gladek nebo, mangap binoyo mangap, tenang, ora tedas tak pak paluning pande sisaning kurindo. Suluk-suluk yang begitu itu memberikan di zaman modern ini terpadu. Maka pendidikan kita ini pesantren spirit, but modern system. Dan ini harus disebarkan dengan mengajak bertransformasi revolusioner dengan gagasan tadi berasrama, kurikulumnya STEAM, law harus diajarkan ini, dididikkan. Sekarang yang ahli hukum itu kan keluaran sekolah hukum saja. Yang tidak keluar sekolah hukum tidak bisa. Nah, maka nanti law, STEAM, science, teknologi, engineering, art, and matematik. Nah, itulah nanti masuk kepada toto titi tentrem kerto turaharjo murah sarwati nuku subur sarwati nangdur ing warsa 2045. Sambil menyanyi duh prokonco kang udi kawruh utomo. Kawruhnya jangan macam-macam, utomo, manusia utama. Insan kamil itu manusia utama. Kalau diarabkan, saya tidak mau menggunakan bahasa Arab nanti disangka mau mendirikan negara Islam. Syariat. Saya selalu berbicara bahasa Jawa yang punya makna. Karena itu tidak akan keluar dari ajaran ilahi. Yang begini saja, negara Islam NII, DI, untungnya dijabarkan oleh profesor kita ini yang ahli pendidikan. Lawang NII kok yang ini ya? Wabeh ono. Syarat kemajuan tahun 45 yang dimiliki bangsa Indonesia itu ada di sini. Maka kita mengajak, ojo urip enak dhewe rek. Ayo bangsa Indonesia ini semua, karena bangsa Indonesia ini berdiri di 6.000 pulau dari 18.500. Jadi jangan sampai tahun 45 itu ada orang yang ngaku aku ora iso maca Pak Semua tanpa terkecuali. Makanya reformasi pendidikannya tadi transformasi revolusioner, bukan revolusi saja, revolusioner. Ganti semua berasrama
di 5 titik, 500 titik. Karena kita punya 500 daerah, di 500 titik didukung oleh areal tanah 3.000 hektar. Hanya 1,5 juta hektar akan menghantarkan pelajar kang ngudi kawruh utama dan bisa menjadi negara ngadeg dhewe. Tidak pakai didirikan oleh negara tetangga. Negara tetangga bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak menjadi cung kacung negara liya. Kata Bung Karno dulu, jongos negara liya. Jadi kalau bahasa Surabaya, ojo dadi cung kacung rek. Jadi begitu. Duh pro kang ngudi kawruh utama, ojo lali mring pambudining bangsa. Jadi nanti kalau sudah belajar, jangan untuk sendiri, untuk pambudining bangsa kang ingin membangun negara tata titi tentrem tirta harja murah sarwatun kusubur sarwati nandur ing dina 2045 18 Agustus diumumkan negara modern, negara kuat sampai di abad 21 ini. Nah itu, jadi dijawakan sedikit lah. Kalau tadi beliau ngajak bersyariat, ya, baldatun thayyibatun rabbun ghafur gitu. Padahal beliau yang mengucapkan itu kalau ada semboyan-semboyan begitu NII. Untung beliau Pak Profesor. Saya semboyannya negara tata titi tentrem tirta harja subur sarwati nandur murah sarwati nuku. Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya itu saja, aksentuasi saja. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Bapak Ibu semuanya, saya Panji. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Ya, kita bisa berinteraksi kurang lebih 2 jam di keluarga Al Zaitun ini. Saya sangat senang. Saya mengapresiasi semangat Bapak Ibu semuanya untuk mengembangkan pendidikan di Al Zaitun. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada bagaimana Prof? Mungkin beberapa peserta masih ingin menyampaikan tanggapan atau gagasan-gagasan, bahkan mungkin pertanyaan. Ya, silakan kalau masih ada. Baik, terima kasih Prof. Baik, kita lanjutkan untuk sesi sambut gagasan, tanggapan, dan pertanyaan. Setelah tadi aksentuasi yang luar biasa oleh yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Kami persilahkan kepada seluruh peserta, mungkin kita bisa mulakan dari peserta yang duduk di barisan depan, disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Az-Zaitun Abdus Salam Roshidi Panji Gumilang SOS MP atas terselenggaranya pelatihan pelaku didik yang berkelanjutan ini. Yang akan saya tanyakan kepada Prof. Sutrisno Wibawa, yaitu kalau kita melihat goal pendidikan diantaranya adalah cerdas dan beradab. Saya melihat ada pandangan yang berbeda dalam memaknai cerdas dan beradab ini. Saya melihat bagaimana tadi pemaparan Prof, di negara-negara maju itu sudah tercipta teknologi-teknologi yang bisa memudahkan kehidupan kita. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan di negara maju itu memaknai cerdas adalah membuat karya-karya yang inovatif
yang bisa memudahkan kehidupan. Karena apa? Saya melihat kaitan dengan pembiayaan SDM di negara berkembang itu kan sangat besar, sehingga memang dengan kecerdasan itu yang diartikan dengan ilmu itu menjadikan hidup menjadi mudah, itu dimaknai oleh mereka itu seperti itu. Dan ketika dikatakan tadi beradab, kalau di negara kita ya, itu kadang kita masih berkutat dengan hal-hal kebiasaan-kebiasaan. Padahal seharusnya kebiasaan itu menjadi dasar yang sudah selesai di background dasar. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, diwujudkan dengan menciptakan karya-karya yang tadi dari yang bernilai murah sampai dengan yang bernilai tinggi, tetapi karyanya itu memang diwujudkan sebenarnya dari rasa nilai-nilai ilahiyah sebenarnya. Contoh, menciptakan karya yang benar-benar bisa memudahkan itu tadi, memudahkan kehidupan. Dan dari karya-karya itu sebenarnya nampak bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah sebenarnya mereka sudah menjiwai nilai-nilai ilahiyah sebenarnya. Jadi sepertinya perlu ada upaya-upaya kita, upaya-upaya pemerintah terutama dalam hal cara pandang memaknai cerdas dan beradab ini untuk mengejar kemajuan negara-negara maju, sehingga harapannya dengan ilmu itu bisa membuat hidup kita lebih mudah, sehingga kita bisa membuat kemaslahatan yang lebih besar. Demikian. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ibu. Namanya siapa Ibu? Siti Umawaroh. Ya, Bu Siti. Terima kasih. Saya singkat setuju Bu. Ya memang seperti itu. Kan di kita ini kan semua sekarang smart. Smart building. Smart city. Ya kan? Smart edukatif. Semuanya kan smart. Artinya cerdas itu tidak sekedar knowledge. Tidak sekedar pengetahuan. Tetapi karya. Jadi generasi yang unggul, generasi yang inovatif dan kreatif tadi. Ya seperti itu. Inilah yang kita inginkan, ya, sehingga anak-anak kita, generasi kita itu kita arahkan ke karya. Sudah bagus ini. Dan inilah mudah-mudahan menjadi semangat kita di Al Zaitun itu untuk mewujudkan. Dan itu sangat mungkin karena dengan berasrama itu kesempatannya sangat luas. Guru ya, berinteraksi dengan murid, dengan siswa itu bisa sangat panjang. Jika tidak cukup di kelas, kita lanjutkan di luar kelas. Ya, kita lanjutkan tugas-tugas, kita lanjutkan latihan-latihan. Itulah, saya ulangi lagi, muncul smart yang lain. Terima kasih Bu Siti, terima kasih atas apresiasinya. Kita beri aplaus untuk beliau, Bu Siti. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pada Profesor. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada seluruh peserta yang hendak memberikan sambut gagasan dan tanggapan atau pertanyaan. Disilakan. Baik. Assalamualaikum, Merdeka. Saya Adang Kadarusman, mahasiswa Institut Agama Islam angkatan ke-10 ya, semester 6. Prof, yang ingin saya tanyakan, saya semester 6 sudah membuat proposal skripsi, Prof. Nah, dengan KPVP itu kepemimpinan transformasional, kepemimpinan karismatik transformasional Syekh Al Zaitun
dalam menanamkan nasionalisme, toleransi, dan perdamaian dunia. Nah, di sini juga berkaitan dengan transformasi revolusioner. Kemudian tadi dengan pembahasan Jalmo Utomo. Nah, ternyata ini kayak seperti gayung bersambut, Prof. Artinya di situ kepemimpinan atau transformational leadership itu mempunyai ciri big true leadership. Dia mempunyai kekuatan untuk merubah ya sebuah perubahan yang signifikan. Kemudian juga sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Imron pada saat simposium adanya inspiring father. Jadi memberikan inspirasi. Kemudian sesuai dengan Triloka Ki Hajar Dewantoro yang Ingar Sosuntulodo bahwa lead by example. Jadi memimpin dengan contoh. Kalau laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Prof yang mengenai Jalmo Utomo. Tadi juga hampir sama bahwa Jalmo Utomo itu futuristik ya, mempunyai apa tadi roh dan jati diri bangsa yang berkarakter budaya luhur, kemudian berkarakter mulia, menuntun kita menjadi bangsa yang besar. Itu sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Nah, ini kaitannya seperti apa? Apakah korelasinya transformational leadership dengan Jalmo Utomo itu sendiri? Demikian Prof yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Ali. Saya mengapresiasi skripsi itu. Jadi sebenarnya konsep utamanya adalah kepemimpinan transformasional, Mas. Nah, karismatik ini adalah pelaksananya. Kebetulan yang diterima adalah saya ya, yang memiliki sifat karismatik. Jadi orientasinya adalah kepemimpinan transformasionalnya. Tinggal pelaksana. Ternyata kalau pemimpinnya itu karismatik, ya, maka apakah memudahkan, apa mempersulit, nanti di situ. Ya, jadi hubungannya karismatik dengan transformasional. Karena transformasional revolusioner itu kan cita-cita. Ya, kebetulan ini konsep beliau, nah itu nanti tinggal dihubungkan aja indikator-indikatornya seperti apa. Kemudian Jalmo Kang Utomo tadi adalah tujuan ya. Jadi tujuan yang ingin kita capai. Nah itu sebagai indikator saja. Dengan transformasional itu maka lulusan itu memiliki ciri-ciri Jalmo Kang Utomo itu. Yang indikatornya panjenengan sebutkan tadi. Jadi silakan dilanjutkan. Saya kira ini akan menjadi referensi baru. Ya, ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa Bapak Adang Kadarusman dari mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah IAI Al-Aziz. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada peserta yang lain. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Naila Sakia Zukruf binti Eko Sulistiono dari kelas 10 angkatan 23 Gentures. Di sini saya ingin menanyakan perihal penyampaian Profesor Dr. Subriyono Wibawa MPD dalam daerah of distribution yang terbentuknya revolusi dunia yang berdampak dunia mengalami perubahan yang zamannya besar. Jadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana santri-santri di Al Zaitun dapat menciptakan generasi unggul karena terbentuknya the era of the education yang telah disampaikan Prof tadi. Sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Mbak, namanya siapa tadi? Namanya? Naila Sakia Zukruf. Naya. Naila. Naya ya. Nomor HP-nya berapa? Nomor HP-nya berapa?
Baik, ini salah satu perwakilan generasi muda, generasi Z, ya, yang saya kira memiliki kekhawatiran ya, perkembangan dunia yang luar biasa. Jadi revolusi industri yang terus bergulir, ya, kemudian masyarakat yang berteknologi atau society 5.0 itu, bagaimana generasi muda harus bersikap. Nah, saya sebut tadi adalah generasi unggul. Artinya apa? Generasi unggul itu adalah generasi yang mempersiapkan diri dengan ciri-ciri keunggulan tadi, kreatif, inovatif, mandiri, entrepreneur. Nah, itu adalah syarat untuk bagaimana mewujudkan menggapai dunia itu. Yang Indonesia Emas tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Syekh. Jadi bagaimana yang ingin kita tuju ke depan, negara modern, negara yang makmur, negara yang demokratis, negara yang maju gitu. Tanpa generasi unggul, kita akan sulit mewujudkan Indonesia Emas yang akan kita tuju. Nah, adik-adik, saya berharap untuk menemukan dirinya, mengembangkan dirinya ya, sebagai bagian generasi unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas. Kita tidak ada waktu lagi. Jadi jangan berpangku tangan. Sekarang harus ya, bagaimana semangat mewujudkan generasi emas itu dengan wujud nyata. Nah, itulah harapan kita sebagai orang tua terhadap generasi Z, adik-adik yang sekarang lagi menempuh belajar, baik di tingkat MA, SMA, maupun adik-adik yang mahasiswa. Jadi marilah kita songsong masa depan ya, dengan berbagai kegiatan yang kreatif, inovatif, ya. Kita mengembangkan sikap mandiri, ya, kompetitif, dan lain-lain indikator generasi yang saya sebut ke depan. Saya kira itu, marilah kita mulai. Jadi jangan Bapak adik-adik itu untuk menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya kira itu harapan saya, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ananda Naila Safitri, santriwati Madrasah Aliyah Az-Zaitun kelas 10 N5. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD atas pemaparan materi yang sangat luar biasa.